Selamat datang di toko sembako keluarga. Mau beli beras dan gula. Mau snack juga, Pak? Baik, semuanya ada di 50.000. Ini, Pak. Terima kasih. Pak, ini notanya udah saya cek. Ada perbedaan harga di beras. Oh ya, Saya lihat. kok harganya naik dari kemarin. Berarti kita harus update semua label ya, Pak? Betul, nanti kalian bantu saya. Dia datang dengan senyum paling manis, bersikap seperti menantu idaman. Tapi diam-diam, dia sedang menyusun rencana untuk mengambil semua harta mertuanya. Sayangnya, dia lupa satu hal penting. Permainan kotor yang tidak rapi pasti akan terbongkar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tante Marsha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena satu klik dari kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang. Dan hari ini, Tante punya cerita yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tentang seorang menantu yang ingin menguasai harta mertua, tapi akhirnya gagal total karena kesalahannya sendiri. Namaku Rina, dan aku tidak pernah menyangka seseorang yang kami sambut sebagai keluarga justru hampir menghancurkan semuanya. Semua bermula saat sepupuku yang sudah dianggap anak sendiri oleh orang tuaku menikah dengan seorang wanita bernama Maya. Awalnya, Maya terlihat sempurna, lembut, sopan, perhatian, bahkan terlalu sempurna. Ibuku sampai berkata, Maya itu seperti anak sendiri, Mama percaya sama dia. Dan disitulah semuanya mulai. Perlahan, Maya mulai masuk ke dalam urusan keluarga. Awalnya hanya membantu hal kecil, mencatat keuangan, merapikan laporan toko. Lalu, tanpa kami sadari, dia mulai memegang kendali. Ayahku sebenarnya sempat ragu, tapi melihat Maya yang selalu datang pagi dan pulang paling akhir, akhirnya kepercayaan itu diberikan. Dan disitulah kesalahan pertama terjadi. Beberapa bulan berjalan, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Angka-angka di laporan mulai berubah. Tidak besar, tapi terasa janggal. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku sempat bilang ke ibu, Ma, ini kayaknya ada yang aneh. Tapi ibu hanya tersenyum. Mungkin kamu terlalu curiga. Sampai akhirnya, ibu sendiri yang menyadarinya. Kesalahan Maya adalah dia terlalu cepat. Dia mengubah sistem keuangan tanpa benar-benar memahami kebiasaan ibuku. Ibuku yang terbiasa teliti mulai menemukan perbedaan kecil. Dan dari situlah semuanya mulai terbongkar. Tapi kami tidak langsung bertindak. Kami diam, kami menunggu. Karena ayahku bilang, biarkan dia merasa aman supaya dia menunjukkan semuanya. Dan benar saja, Maya mulai semakin berani. Dia mulai memindahkan dana sedikit demi sedikit. Jumlah kecil, tapi rutin. Dia pikir itu aman. Padahal justru itu kesalahan terbesarnya. Karena pola selalu bisa dibaca. Ibuku menemukan transfer yang berulang ke satu rekening yang sama. Saat ditelusuri, rekening itu ternyata milik seseorang yang berhubungan dekat dengan Maya. Dan dari situ, kami tahu, ini bukan kesalahan. Ini rencana. Bahkan lebih dari itu. Kami menemukan bahwa Maya sudah menyiapkan langkah berikutnya. Dia ingin membuat bisnis terlihat gagal, lalu mengambil alih semuanya dengan alasan menyelamatkan. Licik, tapi tidak rapi. Ayahku langsung mengambil tindakan. Diam-diam, dia menyewa auditor. Semua data dibongkar, semua transaksi diperiksa. Dan dalam waktu 2 minggu, semuanya jelas. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sampai akhirnya, tibalah hari itu. Hari di mana Maya merasa dia sudah menang. Malam itu, dia duduk di ruang tamu bersama ayahku. Dengan percaya diri dia berkata, Pak, kondisi toko makin buruk. Kalau terus begini bisa bangkrut. Lebih baik saya yang pegang kendali penuh. Aku melihat wajah ayahku. Tenang, tapi tajam. Lalu ayahku menggeser sebuah map ke arah Maya. Ini kondisi sebenarnya, katanya pelan. Maya membuka map itu, dan seketika wajahnya berubah. Semua bukti ada di sana. Transfer, rekening, data, bahkan rekaman CCTV. Tangannya mulai gemetar. Saya bisa jelaskan. Tapi tidak ada yang ingin mendengar. Ibuku hanya berkata satu kalimat yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku.
Kami memberi kamu kepercayaan, bukan kesempatan untuk mengkhianati. Malam itu, semuanya berakhir. Maya pergi tanpa apa-apa. Sepupuku yang dulu selalu membelanya, akhirnya meninggalkannya. Dan semua rencana besar itu hancur. Bukan karena kami terlalu hebat, tapi karena dia tidak cukup rapi. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Keserakahan mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak pernah bisa disempurnakan. Selalu ada celah, selalu ada jejak. Dan ketika kepercayaan dihancurkan, yang hilang bukan hanya hubungan, tapi juga kesempatan untuk dipercaya lagi selamanya. Kalau kalian ada di posisi keluarga Rina, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita dramatis lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat baik benar-benar tulus.